Selamat berjumpa di video ekonomi kelas 11 materi indeks harga dan inflasi. Indeks harga yang akan kita bahas pertama adalah pengertian, tujuan, macam, metode perhitungan. Sedangkan inflasi, apa itu inflasi, faktor penyebab, jenis inflasi, perhitungan inflasi, cara mengatasi inflasi. Pengertian indeks harga. Indeks harga merupakan perbandingan perubahan tingkat harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Tujuan perhitungan indeks harga sebagai data dalam menghitung inflasi, pedoman dalam menentukan kebijakan ekonomi pada masa depan, data acuan dalam menentukan penyesuaian upah minimum, memudahkan pemantauan penawaran dan permintaan barang kebutuhan, mengetahui perkembangan harga barang atau jasa. Macam-macam indeks harga, yang pertama adalah indeks harga produsen, yang kedua indeks harga konsumen, yang ketiga indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani, yang keempat indeks harga implisit atau PDB deflator. Metode perhitungan indeks harga. Perhitungan indeks harga bisa dihitung dengan harga tidak tertimbang dan tertimbang. Sedangkan metode indeks harga tidak tertimbang, indeks harga, angka indeks kuantita, angka indeks nilai, yang mana bisa disajikan bahwa indeks harga atau IHTT sigma PN dibagi sigma P0 dikalikan 100%. Angka indeks kuantitas atau IHTT sigma QN dibagi sigma Q0 dikalikan 100%. Sedangkan angka indeks nilai IHTT sigma value N dibagi sigma value 0 dikalikan 100% atau IHTT sigma PN dikalikan QN dibagi sigma P0 dikalikan Q0. Untuk perhitungan indeks harga tertimbang ada beberapa cara, yaitu bisa dilakukan menurut last Bayes dan Pascal, yang mana indeks last Bayes adalah IL sama dengan sigma PN dikalikan Q0 dibagi sigma P0 dikalikan Q0 dikalikan 100%. Sedangkan indeks Pascal adalah IP sama dengan sigma PN dikalikan QN dibagi sigma P0 dikalikan QN dikalikan 100%. Metode perhitungan harga yang tertimbang tadi dikatakan bahwa menurut indeks last Bayes dan indeks Pascal dirumuskan seperti ini, maka para tokoh juga ada menurut metode Irving-Fisher, metode Dробis, dan metode Marshall, di mana metode Irving-Fisher atau IIF sama dengan akar IL dikalikan IP, yang mana IL adalah indeks last Bayes, IP adalah indeks Pascal. Sedangkan ID sama dengan IL plus IP dibagi 2. Untuk metode Marshall, IM sama dengan sigma PN dikalikan Q0 plus QN dibagi sigma P0 dikalikan Q0 plus QN dikalikan 100%. Berikutnya adalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi di sini dikatakan bahwa inflasi itu menggambarkan kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus atau menurunnya nilai rupiah atau nilai real uang dalam negeri. Faktor penyebab inflasi yang pertama adanya peningkatan permintaan agregatif, terhambatnya atau rendahnya produksi barang dan jasa, ketidakseimbangan jumlah uang beredar dalam masyarakat dan jumlah peredaran barang, naiknya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik, penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Jenis inflasi. Inflasi berdasarkan sumbernya, inflasi dalam negeri, inflasi luar negeri. Berdasarkan cakupan pengaruhnya, inflasi tertutup, inflasi terbuka, inflasi tidak terkendali.
berdasarkan tingkat keparahan, inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, inflasi tak terkendali. Inflasi ringan yaitu inflasi yang kurang dari 10%. Sedangkan inflasi sedang antara 10% sampai 30%. Inflasi berat 30% sampai 100%, inflasi tidak terkendali di atas 100%. Berdasarkan penyebabnya ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation dan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Bagaimana cara menghitung inflasi? Penghitungan bisa dilakukan secara bulanan, bisa juga secara tahunan. Menghitung inflasi tahunan yaitu inflasi sama dengan indeks harga tahun N dikurangi indeks harga tahun N dikurangi 1 dibagi indeks harga tahun N dikurangi 1 dikalikan 100%. Tadi bahwa penyebab inflasi ada pull demand inflation, ada juga cost push inflation, yang mana yang inflasi tarikan permintaan sebagai berikut, bahwa dari D1 akan bergeser menjadi D2, yang mana equilibrium pada E1 bergeser kepada E2. Sedangkan inflasi dorongan biaya S1 bergeser ke S2. Dari equilibrium 1 bergeser ke equilibrium E2. Dampak inflasi yaitu ada pihak yang diuntungkan saat inflasi. Siapa? Pengusaha atau produsen, pedagang, spekulan, peminjam atau debitur. Sedangkan pihak yang dirugikan saat inflasi, masyarakat penghasilan tetap, penabung, pemberi pinjaman atau kreditur, perekonomian nasional jika inflasi berat. Bagaimana cara mengatasi inflasi? Dilakukan 3 cara, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan dengan politik diskonto, operasi pasar terbuka, cadangan kas minimum, kredit selektif, himbauan moral. Kebijakan fiskal adalah penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah berupa subsidi. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal bisa dilakukan menambah kapasitas produksi, menetapkan harga eceran tertentu, menjaga kestabilan tingkat upah, mengatur distribusi barang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, sukses selalu.